Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang basis data spesial. Berikut nama-nama dari kelompok 4. Oke, di sini pengertian basis data spesial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spesial. Saat ini data spesial menjadi media penting untuk perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah kontinental, nasional, regional, maupun lokal. Basis data spesial merupakan kumpulan dari tipe data spesial, operator, index, strategi, pemrosesan, dan lain-lain. Dapat bekerja pada bahasa pemrograman Java, Visual Basic, dan lain-lain. Basic data spesial yang khusus menyimpan data geografis terdapat pada Geographic Information System. Sini ada gambar contoh vektor dan raster. Nah, ini penjelasannya nanti ada di slide selanjutnya ya. Saya akan melanjutkan gambar vektor dan raster. Secara sederhana, format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan yang lainnya. Dalam SIG, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu mode data raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel, picture element. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Kedua, yaitu model data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi. Misalnya pada basis data batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Sumber data spasial. Data spasial yang digunakan dalam proyek SIG dapat berasal dari berbagai sumber. Beberapa sumber yang umumnya digunakan dalam pembangunan basis data spasial adalah sebagai berikut. 1. Peta analog, antara lain peta topografi, peta tanah, peta kawasan hutan, dan peta perairan, dan sebagainya, yaitu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. 2. Citra penginderaan jauh. Data penginderaan jauh antara lain citra satelit dan foto udara merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG, utamanya untuk memantau kondisi lahan, karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu yang cukup luas. 3. Data hasil pengukuran. Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik pemetaan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya, batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, trace atau alur
jalan hutan, dan lain-lain. 4. Data Global Positioning System. Teknologi Global Positioning System atau GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. 5. Data tubular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini umumnya berbentuk tabel. Salah satu contoh data ini yang umumnya digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi, dan lain-lain. Sisanya akan dilanjutkan dengan data atribut. Data atribut memberikan gambaran atau menjelaskan informasi berkaitan dengan fitur peta atau cara kerja SIG. Data atribut dapat disimpan dalam format angka maupun karakter. Pada sistem informasi geografis, utamanya di ArcView dan Arc atau info, data atribut dihubungkan dengan data spasial melalui identifier atau ID yang terkait di fitur. Pada ArcView, file dikenal dengan nama shapefile atau bintang titik SHP yang terdiri dari serangkaian file atribut yang disimpan pada file berekstensi bintang titik dbf. Penentuan atribut. Analisis kebutuhan atribut berganda sangat bergantung pada proses penentuan atribut oleh pembuat keputusan, karena dengan atribut tersebut mereka memutuskan akan mengevaluasi pencapaian tujuan keputusan. Dalam melakukan pengambilan ide atribut, ada dua cara yang dapat ditempuh pembuatan keputusan, yaitu menggunakan panel ahli dan melakukan survei literatur. Atribut yang digunakan harus mewakili tujuan yang ingin dicapai. Proses pencarian hingga sub-sub atribut yang lebih kecil terus dilakukan hingga diperoleh atribut yang nyata. Hal-hal yang harus dimiliki oleh atribut sebagai berikut. A. Atribut harus lengkap. Atribut telah mewakili semua hal yang relevan terhadap keputusan akhir. B. Atribut saling terpisah satu dengan yang lain. Atribut tidak harus tergantung pada atribut lain, sehingga dapat dilakukan proses trade-off pada langkah selanjutnya dan menghindari double cutting. C. Atribut dibatasi pada hal penting atau signifikan. Bagi kinerja, atribut diawali oleh tujuan utama yang abstrak dan di tingkat paling bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Selanjutnya ada pembobotan atribut. Atribut tidak selalu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Dengan pemberian pembobotan yang berbeda, pembuat keputusan dapat menuangkan pertimbangan nilai kepentingan yang berbeda di antara atribut keputusan. Bobot juga akan membimbing seorang manajer proyek atau program untuk mengupayakan hal terbaik dalam pencapaian target yang memiliki bobot terbesar, karena besarnya bobot juga menggambarkan tingkat tanggung jawab yang lebih terhadap atribut tersebut. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subjektif, pendekatan objektif, dan pendekatan integrasi antara subjektif dan objektif. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subjektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subjektivitas dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan alternatif bisa ditentukan secara bebas. Pada pendekatan objektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subjektivitas dari pengambil keputusan.